teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan bab ke-7 dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Saya beruntung. Saya lulusan perguruan tinggi pada tahun 2007 bersamaan dengan jatuhnya keuangan Amerika dan resesi besar, dan berusaha masuk ke dalam bursa kerja yang paling mengerikan selama 80 tahun terakhir. Sekitar masa itu, saya mendapati bahwa seseorang yang menyewa salah satu kamar di apartemen saya belum membayar sewa selama 3 bulan. Ketika ditagih, dia menangis dan kemudian menghilang, meninggalkan teman sekamar lain, dan saya meninggalkan teman sekamar lain dan saya, sehingga kami harus menanggung biaya sewa dan lain sebagainya. Selamat tinggal uang tabungan. Saya menghabiskan 6 bulan berikutnya tidur di sofa milik salah satu teman saya, melakukan beberapa pekerjaan sambilan dan mencoba berutang sedikit mungkin sambil mencari pekerjaan sungguhan. Saya bilang, saya beruntung karena saya masuk ke dalam dunia kerja orang dewasa sebagai orang yang gagal. Saya benar-benar mulai dari nol. Pada dasarnya, itulah ketakutan terbesar setiap orang dalam hidup. Ketika memulai bisnis baru atau mengubah karir atau keluar dari pekerjaan yang buruk, dan saya harus mengalaminya di depan mata saya. Dan semuanya perlahan-lahan membaik. Jadi ya, jujur, ketika Anda tidur beralaskan futon tikar Jepang yang bau dan harus menghitung beberapa koin yang Anda punyai sambil berharap-harap cemas, apakah bisa membeli sesuatu di McDonald minggu ini, dan Anda telah mengirim 20 pucuk lamaran kerja tanpa mendapat satu balasan pun. Maka, memulai sebuah blog dan bisnis internet bodoh tidak lagi terdengar seperti sebuah ide yang menyeramkan. Jika setiap proyek yang saya mulai gagal, jika setiap lamaran yang saya kirim tidak pernah dibaca, saya hanya bisa berpulang ke titik awal di mana saya mulai. Jadi, mengapa tidak sekalian dicoba? Kegagalan sendiri adalah sebuah konsep yang relatif. Jika ukuran yang saya pilih adalah ambisi untuk menjadi seorang pendukung revolusi komunis yang anarkis, fakta bahwa saya gagal menghasilkan uang antara tahun 2007 hingga 2008 justru menjadi sebuah kesuksesan besar. Tapi jika, seperti kebanyakan orang, ukuran saya hanya mencari kerja mapan yang cukup untuk membayar tagihan dari sekolah, saya gagal total. Saya besar di keluarga yang kaya. Uang tidak pernah menjadi suatu masalah. Sebaliknya, saya besar di keluarga kaya, di mana uang lebih sering digunakan untuk menghindari masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Saya, sekali lagi, beruntung karena ini mengajari saya sedari dini bahwa mencari uang sejatinya adalah sebuah ukuran yang buruk bagi diri saya. Anda bisa saja mendapatkan banyak uang dan tetap menyedihkan, atau miskin namun bahagia. Karena itu,
Mengapa menggunakan uang sebagai alat untuk mengukur harga diri saya? Nilai-nilai saya menyangkut hal lain. Ini lebih tentang kebebasan, otonomi. Ide menjadi seorang wira swasta selalu muncul di benak saya, karena saya benci disuruh-suruh dan lebih suka melakukan banyak hal dengan cara saya sendiri. Ide bekerja lewat internet muncul di benak saya, karena saya bisa melakukan di mana saja dan bekerja dimanapun saya mau. Saya bertanya kepada diri saya, satu pertanyaan sederhana. Apakah saya lebih memilih digaji secara layak dan melakukan pekerjaan yang saya benci, atau menjadi wira swasta internet meski bangkrut sekali waktu? Jawabannya langsung dan jelas bagi saya. Yang terakhir, kemudian saya bertanya pada diri saya, jika saya mencoba hal ini dan gagal dalam beberapa tahun dan harus mencari kerja yang lain, akankah saya menyerah? Jawabannya tidak. Ketimbang menjadi pemuda pengangguran berusia 22 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja, saya lebih memilih menjadi pemuda pengangguran berusia 25 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja. Peduli setan. Dengan nilai ini, saya disebut gagal jika saya tidak mengejar proyek pribadi tersebut. Yang dimaksud kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di sofa teman, dan keluarga, yang terus saya lakukan hampir 2 tahun berikutnya, dan bukan sebuah resme kosong. Demikian pembacaan bab ke-7. Yang selanjutnya saya akan membacakan subbab pertama dari bab 7, yaitu paradoks kegagalan atau kesuksesan, yang akan saya bacakan di video berikut.